Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore Bapak Ibu Guru semua. Masih bersama saya di channel Bu Rosti Hidayah. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat jurnal pembelajaranku menggunakan Microsoft Word yang di PDF-kan. Tentunya kita tetap memperhatikan ketentuan yang ada pada jurnal pembelajaranku di modul 2 ini tentang pembelajaran sosial emosional. Yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah memuat tulisan refleksi bermakna. Yang kedua, menyertakan hasil umpan balik dari mitra seperti peserta didik, guru, atau kepala sekolah. Yang ketiga, menyertakan dokumentasi berupa foto terkait pengalaman yang bermakna jika ada. Kemudian semua dokumen digabung dalam satu file dengan format PDF, di mana hasil refleksi pengalaman yang bermakna versi Bapak Ibu Guru semua berarti selaras dengan minat Bapak Ibu Guru, memberikan momen aha yang besar, dan menguatkan tujuan dan nilai-nilai pribadi sebagai seorang pendidik. Berikut saya contohkan jurnal pembelajaranku yang kedua, yaitu pembelajaran sosial emosional. Tentunya Bapak Ibu Guru tetap menuliskan judul jurnal, kemudian logo, kemudian di sini ditulis disusun oleh nama Bapak Ibu Guru, dilampirkan nomor UKG dan LPTK, serta instansi Bapak Ibu Guru. Kemudian di halaman berikutnya, dalam hal ini saya akan membuat aksi nyata tentang kenapa pembelajaran sosial emosional itu penting. Yang pertama, pembelajaran sosio-emosional itu penting agar selaras dan seimbang. Jadi, bukan hanya akademis saja, tetapi peserta didik mampu mengontrol kemampuan sosial emosionalnya. Kemudian yang kedua, sebagai pendidik, kita ingin menyiapkan murid yang terampil untuk menghadapi kehidupan, seperti pepatah dari Aristoteles, mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Ini aksi nyata yang saya pilih, kemudian di halaman berikutnya, di sini saya tetap mencantumkan beberapa materi dari pembelajaran sosial emosional, dimulai dari pengertiannya, yaitu pembelajaran sosial emosional adalah proses di mana anak dan orang dewasa memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mengembangkan identitas yang sehat, mengelola emosi, dan mencapai tujuan pribadi dan kolektif, merasakan dan menunjukkan empati terhadap orang lain, membangun dan memelihara hubungan yang mendukung, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab dan penuh rasa kepedulian. Kemudian yang kedua, saya cantumkan pula 5 kompetensi sosial emosional menurut Kessel. Yang pertama adalah kesadaran diri, di mana kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai konteks situasi. Yang kedua yaitu manajemen diri, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku secara efektif dan dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga, ada kesadaran sosial, kemampuan untuk memahami perspektif dan berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda. Yang keempat adalah keterampilan sosial, di mana kemampuan untuk membangun dan memelihara hubungan yang sehat, dan mendukung serta menavigasi situasi dengan individu dan kelompok yang beragam secara efektif. Kemudian yang kelima yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, di mana kemampuan tersebut membuat pilihan yang tepat dan konstruktif tentang perilaku pribadi dan interaksi sosial dalam berbagai situasi. Kemudian di halaman berikutnya saya cantumkan refleksi bermaknanya, yaitu setelah mempelajari beberapa materi tentang pembelajaran sosial emosional, ternyata untuk mengajari siswa tidaklah mudah, bukan hanya membuat siswa menjadi pintar, tetapi lebih dari itu, kita sebagai pendidik juga harus menguasai kemampuan sosial emosional, baik untuk diri sendiri maupun untuk peserta didik, rekan sejawat, dan warga sekolah agar pembelajaran kita menjadi lebih menarik dan penuh semangat.
Kemudian, kompetensi sosial emosional ini dapat diterapkan melalui kegiatan rutin yang terintegrasi dalam pembelajaran, budaya, serta tata tertib sekolah. Yang bisa kita mulai dengan pembiasaan pagi seperti menyambut siswa di depan gerbang sekolah, berdoa bersama sebelum kegiatan dimulai, dan lain-lain. Kemudian, saya cantumkan pula pengalaman bermakna, yaitu pengalaman dengan peserta didik. Jadi, praktik belajar yang saya implementasikan untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional peserta didik dimulai dengan kesadaran diri hingga pengambilan keputusan. Yang pertama adalah belajar mengidentifikasi 6 emosi dasar dengan menggunakan kartu emosi, seperti terkejut, marah, senang, jijik, dan sedih, di mana nantinya peserta didik mengambil salah satu dari kartu emosi yang sedang peserta didik alami atau yang sedang siswa alami. Jadi kalau siswanya senang, dia ambil kartu emosi yang senang. Kalau siswanya sedang marah, dia ambil kartu emosi yang marah. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mengajak peserta didik dengan mengelola emosi dengan teknik stop. Di sini teknik menghitung sampai 10 bisa dilakukan dengan teknik pernafasan jika ada peserta didik yang bermasalah. Biasanya ada peserta didik yang sedang berantem kemudian marah-marah, kemudian kedua peserta didik ini kita berhentikan dengan teknik stop, kemudian peserta didik suruh menghitung dari angka 1 sampai dengan 10 secara perlahan. Kemudian yang ketiga yaitu mengajak peserta didik untuk membuat gratitude notes atau menulis ucapan ke orang yang telah berjasa pada mereka seperti orang tua, sahabat maupun gurunya. Jadi setelah pesan-pesan tersebut disampaikan, nantinya pesan-pesan tersebut kita pasang di dinding kelas kita seperti itu. Kemudian yang keempat, mengajak peserta didik untuk diskusi kelompok. Yang kelima, mengajak peserta didik untuk mengadakan rapat mingguan dan menyiapkan kotak suara atau pesan melalui surat untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi pada kertas. Kemudian disimpan di kotak suara tersebut. Kemudian yang keenam, memberikan ruang kepada peserta didik untuk menceritakan permasalahannya melalui kegiatan konseling 1 hari 1 siswa. Kemudian pengalaman bermakna dengan rekan sejawat, praktik baik dengan rekan sejawat yang saya lakukan adalah yang pertama, mempresentasikan tentang pentingnya pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, bersama kepala sekolah, mengajak rekan sejawat untuk mengadakan rapat mingguan terkait permasalahan yang ada di kelas masing-masing untuk saling berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga, membuat komunitas belajar di sekolah, baik dalam hal pembelajaran sosial emosional maupun kegiatan lainnya. Kemudian, praktik baik dengan orang tua wali peserta didik dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan keterampilan sosial emosional melalui kegiatan. Yang pertama, melakukan home visit rutin ke orang tua peserta didik terkait kondisi peserta didik, baik sedang ada masalah maupun tidak. Yang kedua, melakukan komunikasi rutin ke orang tua wali peserta didik melalui grup WhatsApp maupun chat pribadi terkait kondisi peserta didik. Kemudian setelah pengalaman bermakna, saya juga menampilkan umpan balik atau melampirkan umpan balik. Umpan baliknya yang pertama ada dari Bu Nina, beliau menyampaikan terima kasih Bu atas pemaparannya. Semoga kita bisa bersinergi dalam meningkatkan kemampuan sosial emosional bersama. Kemudian menurut Bu Yeni, terima kasih Bu sudah berbagi ilmu. Saya jadi terinspirasi untuk menerapkan dan meningkatkan keterampilan sosial emosional pada kelas saya. Kemudian menurut Bu Lesi, pemaparan sangat menarik. Saya jadi tahu betapa pentingnya keterampilan sosial emosional dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir, saya lampirkan dokumentasi kegiatan. Yang pertama, dokumentasi kegiatan saya bersama siswa ketika sedang pembelajaran sosial emosional. Kemudian, saya juga melampirkan foto kegiatan saya bersama rekan sejawat, yaitu berbagi praktik baik mengenai pembelajaran sosial emosional, dan yang terakhir adalah konseling dengan siswa. Bisa ditambahkan juga kegiatan home visit. Jadi, itu adalah contoh dari jurnal pembelajaranku modul 2 pembelajaran sosial emosional yang sebelumnya saya buat di Canva, kemudian saya salin tulisannya menggunakan Microsoft Word. Pada dasarnya, jurnal-jurnal yang saya contohkan
Di video-video saya sebelumnya yang melalui aplikasi Canva, itu semuanya sudah lolos validasi Bapak Ibu Guru. Jadi sebelum aturan itu berlaku. Aturan itu berlaku sejak 3 hari kemarin nggih Bapak Ibu Guru, saat saya sedang ada acara perkemahan jambore ranting di kecamatan saya. Jadi saya belum bisa berbagi praktik baik mengenai jurnal pembelajaranku melalui Microsoft Word. Saya baru bisa meluangkan waktu 2 hari ini. Seperti itu nggih Bapak Ibu Guru. Jadi yang asalkan jurnal pembelajaranku itu sesuai dengan rinciannya, yaitu yang modul 2 ini khususnya itu memuat refleksi pengalaman bermakna, di mana pengalaman bermakna tentang pembelajaran sosial emosional, baik dengan peserta didik, kemudian dengan rekan sejawat maupun dengan orang tua wali peserta didik mengenai pembelajaran sosial bermakna ini atau pembelajaran sosial emosional ini. Kemudian menyertakan umpan baliknya, baik dari peserta didik, rekan sejawat, maupun dari orang tua wali murid. Kemudian menyertai dokumentasi berupa foto kegiatan yang sudah dilakukan selama ini. Kemudian kalau di Word itu dimulai dari judul, kemudian pilihan aksi nyatanya, kemudian di sini saya lampirkan juga konsep pembelajarannya, kemudian saya tulis refleksi bermaknanya, kemudian juga saya tulis pengalaman bermakna ini dengan siswa, kemudian pengalaman bermakna dengan guru, dan pengalaman bermakna dengan orang tua wali siswa. Kemudian umpan balik yang saya lampirkan hanya dari guru saja. Bapak Ibu bisa diganti dari peserta didik maupun dari orang tua wali peserta didik. Dan yang terakhir adalah dokumentasi. Setelah ini dibuat, kemudian kita tinggal klik file, kemudian kita pilih save as. Di sini jurnal pembelajaranku modul 2. Kemudian Bapak Ibu di pilihan save as tipe di Word dokumen ini, kita tinggal pilih PDF. Kita klik save, kemudian otomatis data akan tersimpan seperti PDF. Kemudian kita tinggal upload saja jurnal pembelajaranku ini. Begitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.